Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti bulan November. Setelah di partai kedua babak penyisihan grup Piala Asia U17, Indonesia sukses menggulung Yaman 4-1. Menurut gue ini sih luar biasa banget pencapaian yang dicatat sama Coach Nova Haryanto. Dia tetap konsisten, tetap nggak tergoda sama segala macam kesempatan. Dia untuk merubah taktiknya, ternyata Coach Nova dia lebih milih konsisten dengan starting 11, formasi, taktik, strateginya pas lawan Korea Selatan. Kelihatan tadi kan, kita main tetap dengan 3 pola 3 back sejajar dengan Matthew Baker, Panji, dan nomor 16 apa saya lupa namanya tuh ya kan. Ini menjadi pilar lini pertahanan Indonesia, ditopang sama dua wingback kita yang tampil cukup oke sepanjang pertandingan, biarpun empot-empotan secara fisik ataupun stamina. Dan di depan juga ya, biarpun striker kita nggak bikin gol, tapi menurut gua di pertandingan tadi ya, ini striker kita, terutama Josh Holong ya, masuk gantiin Mirza, ini tampil sangat-sangat dewasa banget. Terutama ketika gol keempat Indonesia tuh yang dicetak sama Evandra ya kan, ketika Josh Holong lolos jebakan offside, dia bisa ngoper bola dan dapat ruang untuk nembak biarpun sempit, tapi Josh Holong milih untuk mutusin untuk mengoper ke Evandra yang punya kans lebih besar untuk mencetak gol, dan ternyata keputusan sangat-sangat tepat dan Evandra bisa bikin gol keempat dan gol keduanya di pertandingan tadi lawan Yaman. Gol kedua pun juga gitu menurut gue ya. Ini sangat-sangat luar biasa banget ya, sangat-sangat matang menurut gue dan dewasa banget gol kedua Indonesia yang dicetak sama Alberto tadi kan. Terutama pergerakan dari Goli tuh, Goli ketika dapat celah di sisi halfspace pertahanan Bahrain, dia dengan sedikit screening melihat ke arah sisi seberangnya, dia mutusin. Biasa kalau gitu main kita main Indonesia biasa bola-bola gitu di shoot tuh, dan ternyata Goli dia milih umpan ke Alberto yang posisinya sangat bebas, dan ternyata betul kan, lagi-lagi offside trap dari Yaman gagal di gol kedua Indonesia, dan endingnya Indonesia bisa bikin gol kedua lewat sundulan cantik dari Alberto yang menerima umpan matang dari Goli. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan tadi, gol genap Indonesia, gol kedua, gol keempat ini berawal dari offside trap yang gagal dari Yaman. Gol ke-1 sama gol ketiga juga nggak kalah pentingnya di pertandingan tadi. Dan ya respect banget sih menurut gua, Dava juga begitu tuh, patut kita acungi jempol Dava ya kan, karena apa? Dava tampil prima sepanjang pertandingan, biarpun lini pertahanan kita babak kedua belum dapat tekanan super intens dari Yaman, tapi Dava bisa tetap tampil kalem, tampil santai, dan bisa mereduksi beberapa kesalahan dia tuh yang diciptakan tadi. Sempat di babak kedua tadi yang dia berapa kali tangkapannya lepas ya kan, nggak lengket, tapi dia bisa antisipasi di babak kedua dan dia bisa tampil sangat-sangat oke. Apakah ini ada kekurangan di pertandingan tadi? Ya jelas ada lah, masih jauh dari kata sempurna menurut gua performa dari anak asuhan Coach Nova Haryanto nih, terutama di babak kedua tuh ya kan, mulai agak sedikit kembali ke setelan pabrik nih terkait positioning main udah agak jauh ya, mungkin stamina sama fisiknya udah terkuras kali ya. Positioning main udah agak mulai berjarak di babak kedua tuh ya kan. Dan ketika Yaman menaikin pressure-nya, main high press, ini main Indonesia sering salah umpan. Ditambah lagi menurut catatan gua ya, ini di babak kedua Indonesia jarang banget ketika kita lagi build up serangan di daerah area pertahanan lawan. Ini menurut catatan gua, Indonesia sering banget nih megang bola jarang banget sampai 5 detik. Keseringan di bawah 5 detik lah ya kan, hilang bola. Nggak nyampe 5 detik hilang bola. Nah ini yang mesti diperbaiki sama timnas U17 untuk pertandingan berikutnya, dan kita kan udah pasti lolos nih ke babak 8 besar perempat final dan lolos juga Piala Dunia nanti nih 2025 U17 nih ya kan. Ini kita mesti memperbaiki tuh cara-cara bermain kayak gitu ya kan. Ketika musuh main high press, kita harus tampil lebih kalem, tampil lebih tenang, agar apa, kita biar nggak cepat kehilangan bola. Karena apa, pasti nanti babak perempat final ini pressure-nya bakal lebih gila lagi, bakal lebih dahsyat lagi. Lawan-lawannya lebih berat lagi, ada Australia, ada Jepang, terus juga ada mana lagi tuh, ada Arab Saudi, terus ada Uzbekistan. Wah pokoknya
lebih berat lagi lawan kita nanti, calon-calon lawan Indonesia di babak perempat final. Makanya, dan ya kalau menurut gue sih gaya-gaya bermainnya nggak bakal beda jauh ya. Kalau lawan Indonesia tuh lebih cenderung mainnya nanti kemungkinan besar main dengan high press dan main lebih ofensif dibandingin Indonesia, dan ini mesti buru-buru nih sama Coach Nova diperbaiki nih untuk menghadapi situasi ketika musuh main high press di babak kedua. Karena ya di satu sisi stamina sama fisik udah terkuras, ya lain sisi juga ya kita nggak boleh gagap ataupun nggak boleh cepat kehilangan bola ketika musuh naikin intensitas serangan dan naikin intensitas pressingnya di paruh kedua dari sebuah pertandingan yang dijalani sama timnas Indonesia. Dan kita juga tadi pemain-pemain yang gue catat ya adalah Fandi terutama kan. Iya sih, Fandi mainnya bagus, dribblingnya bagus, tapi Fandi dalam decision makingnya nih sering apa ya, sering over menurut gue ya, dalam hal mengambil keputusan nih. Dia banyak ngoreng bola alias dribbling bola. Seharusnya tuh tadi ada berapa 2 atau 3 momen tuh Fandi punya celah untuk mengirim umpan ke sisi lain tuh, untuk mindahin bola ke sisi lain dari posisi dia kan. Tapi Fandi milih dribbling bola dan maksain diri bisa bilang untuk melewati barisan pertahanan dari Yaman, dan intinya ya seringnya mentok alias gagal. Nah ini mesti diperbaiki nih sama Fandi dan tentunya pemain lainnya. Jangan maksain untuk melakukan dribbling ketika lawan di lini pertahanannya. Ini banyak numpuk main di lini pertahanannya. Kalau emang numpuk ya udah pindahin bola, asal nggak balikin bola ke belakang dulu biar konsentrasi pertahanan lawan agak sedikit merenggang nih, agak sedikit terurai, biar kita gampang lagi nyari celah untuk masuk di lini pertahanan lawan untuk mengkonversinya menjadi sebuah peluang, ya syukur-syukur jadi gol gitu sih. Dan juga tadi siapa tuh nomor 17 juga tadi ada beberapa momen tuh kan dia untuk apa tuh, untuk memindahkan bola atau mengalirkan bola, tapi lagi-lagi decision makingnya mesti diperbaiki nih, juga menjadi faktor penting nih biar Indonesia bisa melaju sejauh mungkin di Piala Asia U17 kali ini. Perempat final ditangani ya, kalau bisa masuk semifinal. Kita nggak tahu dong nanti gimana nih di babak perempat final, kita ketemu siapa kita belum tahu. Yang jelas lawannya pasti jauh lebih berat dibanding babak penyisihan grup. Dan catatan juga buat wasit, tadi seharusnya Yaman 2 orang kena kartu merah tuh, kaptennya Galas sama kipernya tuh jelas banget. Kipernya harus kena straight red card tuh, karena menjadi orang terakhir, dia bola udah lewat, dia ngambilnya kaki. Tapi I don't know with decision the referee di pertandingan tadi, kenapa dia mutusin nggak ngasih kartu sama sekali untuk Galas sama kiper Yaman tuh kan. Seharusnya kartu merah dua-duanya, Galas kartu kuning kedua dan kiper Yaman harus kena straight red card alias kartu merah langsung, karena pelanggarannya ya emang ya harus dikenakan kartu merah. Tapi ya entah apa pertimbangannya nggak ngerti ya, mungkin pertimbangannya karena kasihan kali sama Yaman ya, kalau Yaman main 9 orang ya jadi makin nggak imbang, udah ketinggalan main dengan 9 orang misalnya ya, mungkin itu kali pertimbangan wasit ya. Gue nggak tahu juga nih apa pertimbangan wasit. Dari segi kelihatan mata jelas banget kok wasit nggak jauh dari posisi ketika pelanggaran tersebut terjadi. Tapi overall secara keseluruhan I'm very proud sebagai pendukung timnas, sangat-sangat bangga, sangat-sangat happy dengan perkembangan timnas U17 di Piala Asia U17 kali ini di bawah Coach Nova Arianto. Tetap main dengan taktik, dengan formasi yang emang sesuai, yang sangat adjustable sama skuad Indonesia yang ada di Piala Asia kali ini, yaitu dengan main defense counter. Dan terbukti kan tadi kita dengan main defense counter yang berbeda dengan gaya main Australia tuh, ketika Australia ngalahin timnas Indonesia di babak kualifikasi dunia ronde ketiga tuh 5-1 di Australia. Kita tadi beda menang 4-1. Main defense counter, tapi ketika dapat kesempatan main efektif, nggak banyak buang-buang peluang, dan hasilnya kelihatan. Indonesia 4, Yaman 1, dan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 nanti bulan November di Qatar. Sekali lagi congratulations. Buat supporter juga luar biasa banget yang nonton stadion, respect banget. Dan buat netizen yang nonton di rumah, layar TV, layar handphone, dan layar-layar lainnya, kalian luar biasa banget. Dan thank you juga nih buat netizen yang udah support channel YouTube gue Irwan Channel 160 melalui konten gue Pendeta Abangan, sehingga channel YouTube gue makin berkembang. Dukung terus kemajuan channel YouTube gue dengan cara nonton, like, subscribe, share, dan komen. Thank you sekali lagi. Ketemu lagi bersama Irwan Chan di konten-konten Pendeta Abangan berikutnya. Gue Irwan Chan pamit, salam olah bola.